Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Hermanzo. Di video kali ini aku akan share ke kalian semua tentang pastinya informasi tentang kampus IAIN Kerinci. Oke, kita lanjut setelah video ini. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian dulu channel aku ya. Ini tampilannya dan kita langsung saja. Di sini aku akan ngasih ke kalian tutorial gimana caranya ngurus surat-surat di kampus IAIN Kerinci bagi mahasiswa baru maupun yang lama ya. Gimana cara ngurus surat-surat seperti surat aktif kuliah ya. Itu biasanya mengurusnya itu ke bagian akademik fakultas ya. Bukan akademik institut tapi akademik fakultas yang ada di fakultas teman-teman masing-masing. Ya kalau di IAIN Kerinci kan ada 4 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Fakultas Syariah. Oke, kita akan ke bagian pertama, yaitu kita akan Fakultas Tarbiyah dulu, FTIK biasanya dipanggil ya. Mungkin bagi teman-teman yang dari fakultas ini, aku akan ada sebagian yang bisa secara online dan sebagian yang harus offline ya. Yang online itu juga harus ke kampus, semuanya harus ke kampus, cuman ada secara online-nya yang disuruh ya. Dan kita akan ngasih tutorialnya semua keempat fakultas ini bagaimana cara untuk mengurusnya ya. Oke, kita udah di sini. Kita langsung klik untuk bikin linknya. Linknya akan aku share di deskripsi ya, kalau teman-teman lupa nanti atau gimana. Jadi linknya itu https://2 terus FTIK terus tanda kurang IAIN Kerinci titik, setelah itu web. Nah seperti ini. Setelah itu web, kalau itu titik lagi id, setelah itu garis miring, setelah itu baru ampelo garis miring. Oke, kita cari langsung. Oke, sedang mencari ya teman-teman. Ini untuk Fakultas Tarbiyah ya teman-teman. Nah ini adalah aplikasinya, manajemen pelayanan online FTIK IAIN Kerinci. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar ya, ini karena aku udah daftar jadi disuruh login dulu ya. Kalau yang bagi belum daftar silakan klik bagian sign up dulu. Setelah itu teman-teman silakan isi semua data-data ini, nama lengkap teman-teman, NIM, status, program studi, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, nomor NIK kependudukan ya. Nomor NIK ini yaitu nomor kakak teman-teman ya, bukan nomor kakak teman-teman atau nomor kakak ibu, cuman nomor NIK yaitu nomor dari kartu keluarga teman-teman itu ya. Terus ada nomor handphone, ada email, terus alamat domisili. Alamat domisili ini ialah alamat desa atau kecamatan teman-teman. Terus isi emailnya, karena email ini sangat penting, nanti dia akan mengirim password plus username teman-teman ke Gmail teman-teman masing-masing. Dan ada alamat domisilinya, ada dosen PA. Dosen PA ini adalah dosen pembimbing akademik teman-teman. Jadi dosen PA ini akan aku jelaskan nanti, ada videonya lagi mengenai dosen PA nanti ya. Apa itu dosen PA, apa saja gunanya dosen PA.
manfaatnya untuk teman-teman gitu ya. Terus ada kode pengaman hasil penjumlahan. Nah ini 1 tambah 4 5 berarti, dan klik ini. Setelah itu teman-teman silahkan, nanti ada tanda ingat nomor handphone dan email jangan sampai salah katanya ya. Kalau sudah teman-teman klik ini, dia akan sendiri terkirim dan teman-teman sudah menyetujuinya berarti ya. Nah kalau misalnya udah, nanti teman-teman akan silakan teman-teman buka email teman-teman karena akan dikirimnya melalui email teman-teman nanti ya. Dan teman-teman akan mendapatkan password nantinya. Nah kalau aku udah dapat, jadi aku langsung aja isi biar teman-teman tahu ya. Oke, untuk passwordnya oke, login. Oke, sorry ya teman-teman karena aku sebentar pergi tadi. Oke, dia lagi buka dashboard sama seperti Siakat, jadi memiliki dashboard juga ya. Tapi ini dashboardnya bukan berarti nilai teman-teman ya, karena ini kan untuk surat-surat menyurat, bukan untuk seperti Siakat. Kalau Siakat itu terkhusus untuk teman-teman ngontrak, untuk teman-teman ya terkhusus untuk ngontrak, terus untuk perkuliahan gitu. Kalau untuk surat menyurat itu layanan akademik di sini ya. Oke, save di sini. Nah kalau teman-teman misalnya ada muncul kayak gitu, di save biar teman-teman pas buka aplikasi ini nggak perlu lagi teman-teman ketik, tinggal klik aja dan nanti dia akan masuk langsung atau langsung login gitu ya. Nah kalau udah kayak gini teman-teman pasti agak bingung ya. Ini kan karena di laptop, kalau di HP itu nanti ada bagian tanda panah. Teman-teman klik itu maka akan keluar menu-menu seperti ini. Nah menu seperti ini akan keluar ya. Nah kalau manual dan shop ini itu belum kalau manual dan shop itu yaitu kita manual bikin semuanya, itu bikin surat-surat itu manual gitu, kita sendiri yang bikin. Terus kalau layanan akademik, nah ini baru dia di sini. Nah ini dia surat permohonan pindah prodi, surat aktif kuliah, surat pengantar SP dan surat-surat yang lainnya itu ada semua di sini. Ya, ada juga layanan prodi di sini ya. Layanan prodi FT, ada usulan judul proposal skripsi, usulan seminar proposal, jadwal seminar proposal dan sebagainya ya. Dan ada juga layanan alumni. Nah, ini mungkin belum ada gitu ya untuk layanan alumni ini. Dan di sini ada pendaftaran PPL, informasi PPL, nilai sertifikat PPL gitu ya. Dan di sini ada registrasi yudisium atau wisuda, daftar peserta wisuda periode yudisium. Jadi kita belum ada di sini ya. Kita belum ada di sini, kita juga di sini belum. Kita masih menggunakan yang satu ini. Ya, layanan akademik itu kita mengurus surat menyurat lah tibanya gitu ya. Dan di sini yang kita gunakan palingan yang ini dan yang ini. Kalau mau pindah jurusan ya yang ini. Nah, gimana caranya? Kita klik view. Kalau di HP itu teman-teman langsung klik aja. Nah, kalau udah kayak gini nih, kalau udah kayak gitu, teman-teman kalau dibagi di HP itu mungkin udah ada ya. Kalau di sini karena aku udah selesai semua nanti teman-teman masuk ke sini itu teman-teman akan disuruh isi data-data teman-teman sama seperti mengisi data yang tadi.
setelah teman-teman isi data yang tadi, terus ada persyaratannya. Nah, teman-teman nanti persyaratannya tuh teman-teman upload di sini, di sini ya. Nanti ada yang bacanya PDF atau segala macam itu. Teman-teman akan di sini. Kalau misalnya teman-teman itu SK kepangkatan orang tua itu, kalau teman-teman untuk yang gaji gitu ya, misalnya ayahnya polisi atau kayak untuk menunjang gajinya gitu ya, jadi harus ada kepangkatan. Kalau misalnya teman-teman orang orang tuanya ya petani atau gimana gitu, jadi ini nggak harus ya. Jadi ini nggak harus. Jadi teman-teman nanti akan di sana tuh pilih aja yang uh, biar apa tuh non gaji atau gaji. Jadi teman-teman yang untuk ayahnya nggak bergaji itu tulis saja di situ untuk apa tidak bergaji. Kalau yang kalau ayah teman-teman bergaji ya tulis saja yang bergaji gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman isi yang ini, nah di bagian bawahnya ini akan ada tombol pengajuan. Tombol pengajuan nantinya ya. Nah, setelah teman-teman klik tombol pengajuan, di bawah ini akan ada tertera tanggal berapa, dan ini aku udah pernah aku minta ya nih, berapa kali aku minta karena ini ada beberapa kesalahan dari orang di sana, jadi mereka ulang lagi bikinnya suratnya ya. Jadi ada pengajuan ditolak, ada pengajuan ulang, ada pengajuan diterima, proses tanda tangan selesai ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah dapat hasil tanda tangan selesai katanya, teman-teman tetap harus ke kampus. Karena apa? Karena teman-teman harus meminta untuk stempelnya. Karena kalau nggak pakai stempel dibilang orang itu tidak sah atau tidak, itu bisa jadi kita bikin sendiri gitu ya. Jadi harus ada tanda tangannya dan stempelnya. Jadi untuk mengurus surat-surat menyurat gitu di sini ya. Karena untuk surat menyurat biasanya teman-teman akan menggunakan aplikasi ini kalau untuk fakultas FTIK ya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu memakai aplikasi Ampelo. Kalau untuk fakultas satu lagi, kita akan membuka fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Oke, kita akan buka. Jadi teman-teman bisa buka tab baru atau gimana gitu ya. Karena aku pakai laptop jadi bisa buka tab baru, dan di HP biasanya itu bisa juga. Di bagian atas kanannya itu ada nanti ya. Oke. Untuk fakultas Febi itu ada linknya juga teman-teman. Nanti akan aku share juga ke teman-teman ya. Mungkin aku nggak bisa ngisi atau gimana untuk fakultas ini, mungkin aku bisa ngasih linknya dan menunjukkan gimana gimana cara ininya gitu ya. Cuman aku kan nggak bisa mendaftar karena aku bukan fakultas Febi gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi aku ngasih link dan juga gimana caranya gitu ya. Febi bit.ly bukan i ya, bit.ly, terus ada titik Febi IAIN Kerinci. Oke, enter. Oke, mungkin ini kurang HTTPS-nya ya. Oh, garis miringnya ya teman-teman. Saya lupa garis miringnya. Ternyata bukan titik tapi garis miring yang ini ya. Oke, sudah jadi linknya. Lagi mencari ya. Masih putar-putar. Oke, maaf ya teman-teman, di bagian apa namanya nih, di bagian kamera aku ini itu gelap, memang sengaja. Oke, sepertinya ini ya, apa namanya, jaringan. Karena aku bikin video ini bukan di malam hari, biasanya itu di malam hari aku bikin video ya, karena bising mungkin ya. Tapi sekarang aku bikinnya siang hari.
mungkin kita kurang nih ya, ada kayak HTTP gitu ya, HTTPS garis miring 2, baru kita klik bit.ly apa segala macam itu. Oke, harus bersabar ya teman-teman. Karena apa? Karena ya harus bersabar lah. Kalau nggak sabar ya susah gitu ya. Oke, sepertinya kita salah nih teman-teman. Oke, kita tulis yang baru ya. Ternyata yang dikirim sama ini ada senior aku itu bukan yang itu. Kalau buka langsung di Google, kalau dari linknya itu emang kayak gitu. Cuman kalau buka dari ini, buka dari Google itu ada lagi linknya. Linknya itu kayak beda gitu. HTTPS baru titik 2 garis miring 2. Setelah itu Feby Kerinci ya. Oh, Feby Kerinci bukan Yeyen Kerinci ternyata. Garis miring 2 Feby Kerinci online habis itu titik home ya, habis itu titik lagi baru blog baru garis miring. Oke, kita cari. Oh, sepertinya ini ya teman-teman. Apakah bisa dibuka? Karena tadi udah karena beberapa cara tadi udah pernah dicoba, bukan di blog ini ya, cuman ada di aplikasi di Fakultas Fuad dan Syariah itu ternyata nggak ada pakai aplikasi seperti Ampelo atau aplikasi ini. Kenapa ya? Coba kita cek. Sepertinya udah betul Feby and Kerinci. Tapi yang salahnya apa ini ya? Post terus apa segala macam ini. Kenapa ada ini ya? Wonderfirst.com apa ini? Oh tidak, coba kita ulang lagi ya. Gimana ya, coba kita. Oke, kita buka dulu Word ya, mungkin kita ketik dulu, mungkin biar kita buka dari linknya aja.
Oke teman-teman, kita langsung ke webnya. Jadi ini adalah website daripada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Kerinci ya. Ini apanya nih ya? Oke, kita outdoor dulu. Ini ada apa lagi? Oke, kita kalau ada di HP teman-teman, setelah teman-teman mau ke apa gitu ya. Nah, di sini untuk ini ada layanan terpadu surat online-nya gitu ya. Ini ada surat-surat aktif kuliah juga gitu ya, aktif kuliah yang gaji apa segala macam, dan teman-teman bisa isi di sini. Mungkin kita akan coba untuk surat ini gimana cara untuk mengisinya gitu ya, untuk mengurusnya. Walaupun teman-teman akan mengumpat segala macam hal yang ada di sini disuruhnya, itu teman-teman tetap akan disuruh untuk ini ya. Oke, kita langsung disuruh nama dan foto terkait dengan akun Google Anda direkam saat Anda mengumpat file dan mengirim formulir ini. Jadi kita tekan berikut. Jadi teman-teman kan disuruh untuk tetap disuruh untuk ngumpat. Nah, jadi teman-teman harus kartu mahasiswa teman-teman harus diimport, kartu SPP-nya, SK terakhir orang tua. Kalau untuk ini ya, itu berbeda. Nanti teman-teman tanya saja, kalau SK itu biasanya sama orang tua tahu ya. Dan inilah untuk Fakultas Bisnis Islam ya. Kalau untuk Fakultas Syariah, untuk Fakultas Syariah itu sudah saya tanya sama seniornya, sama orang-orang di fakultas sana, itu katanya nggak ada pakai secara online, langsung ke bagian akademik fakultasnya itu akan ada di madingnya ya, di bagian dekanatnya itu ada ada persyaratannya dan udah difotoin tadi ya. Dan ternyata untuk persyaratannya itu ujian komprehensif, ada fotokopi kartu tanda mahasiswa itu untuk ujian komprehensif ya. Itu ada juga kalau untuk persyaratan surat keterangan aktif kuliah itu seperti fotokopi kartu tanda mahasiswa KTM yang sudah diregistrasi. Terus ada juga fotokopi kartu SPP memperlihatkan yang asli. Terus KS semester terakhir. Terus ada surat permohonan. Nah, KS semester terakhir itu maksudnya adalah KS semester teman-teman yang sekarang gitu ya, yang terakhir yang sekarang, bukan yang lalu-lalu, yang sekarang. Bukan berarti KS semester terakhir tuh semester teman-teman akan wisuda, bukan, tapi semester yang teman-teman sekarang gitu. Ada surat permohonan. Surat permohonan itu surat permohonan dari teman-teman itu biasanya bisa tertulis, bisa juga diketik gitu ya. Oke, ada 4 itu persyaratan. Ini untuk Fakultas Syariah. Dan untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu belum ada sama sekali keterangannya, juga dari orang yang saya chat itu belum juga balas. Dan mungkin dari teman-teman yang bingung nantinya, teman-teman langsung saja ke kampus itu, ke Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Teman-teman langsung saja untuk langsung teman-teman ke mereka dan ke bagian akademiknya, dan di sana teman-teman silakan laporkan tujuan teman-teman untuk apa. Dan seperti biasa langsung aja teman-teman bilang kalau teman-teman mau mengurus yang namanya surat aktif kuliah atau surat ini atau surat itu, teman-teman silakan ngomong di bagian akademiknya, nanti akan dibantu atau dipandu sama mereka nantinya ya. Dan itulah tutorial saya hari ini mengenai yaitu surat menyurat di kampus di bagian fakultas 4 fakultas di IAIN Kerinci. Dan untuk video selanjutnya kita akan buat yaitu penjelasan yaitu tentang dosen PA itu apa. Dan dosen PA ini sudah ada penjelasannya itu di bagian jurusan, nanti saya akan tampilkan untuk website jurusan saya Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman bisa baca di sana semuanya tentang daripada dosen PA itu apa dan kegunaannya itu apa, dosen PA itu manfaatnya ya, apa sih pekerjaan dari dosen PA ke kalian gitu ya.
Dan mungkin itu menurut saya yang setelah saya jelaskan sama teman-teman. Jika teman-teman ingin yang ditanyakan atau mungkin minta bantu ya, teman-teman silakan komentar di kolom komentar bawah nantinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Ya, you next video. Dadah.